Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita mau menjemaat Tuhan bahwa kasih Yesus ajaib bagi kita. Oleh kita berikan pujian. Janjimu seperti fajar. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu bahwa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita sama-sama katakan, janjimu seperti fajar. Haleluya Yesus. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah
Kami datang padamu ya Tuhan. Kami hampiri Tuhan. Kami mau masuk dalam ibadah. Hamba-Mu berdoa, berkatilah ibadah di rumah kami masing-masing. Hadirlah Tuhan dalam keluarga kami, sehingga kami benar-benar merasakan sukacita dan suasana sorga dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, kami datang dengan keadaan kami masing-masing, dengan segala kekurangan, salah dan dosa kami. Kami mohon Tuhan ampuni kami, agar kami berkenan kepada Tuhan, biar darah Yesus kuduskan kami, sehingga ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai selesai ibadah ini dalam tangan Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan, berkati seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat Allah dilimpahkan dalam ibadah ini dari awal sampai selesainya, sehingga setiap jemaat mendapatkan berkat-berkat, mendapatkan sukacita dan pertolongan melalui ibadahnya. Kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Menyembah Tuhan, kita mau bersorak-sorak baik Tuhan. Karena kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Yes, amin. Kita percayakan semua itu. Oleh karena itu, kita akan dengan firman Tuhan, kita akan pujian. Bagikan Raja Wali, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, hanya kepadanya ku kan berlari. Amin. Saat ku bimbang
ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, ya aku percaya dalam hadirat-Nya ada
Di saat pencobaan datang, kami akan terus terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Dan kepercayaan Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini berfirman-Lah Tuhan bagi kami untuk menguatkan kami semua Tuhan. Kami percaya ini semua Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, kami silakan Pendeta Dr. Martin Stefanus STH untuk berikan firman Tuhan pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat berbakti, dan mari kita buka hati untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pagi hari ini. Puji Tuhan, saudaraku, masa-masa krisis di keluarga, di kerjaan, bahkan di negara kita masih berlangsung sampai hari ini. Dan firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang tetap beriman di saat krisis. Tetap beriman di saat krisis. Kita akan membaca bersama dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yesriel dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, yang kita baca ini adalah episode hidup Daud yang paling berat. Tetapi kita membaca di sini, Daud bisa mengatasi masa-masa krisis. Masa-masa krisis dalam perjuangannya. Masa-masa krisis dalam keluarganya. Masa-masa krisis dalam hidupnya. Kita membaca dalam episode hidup Daud ini, Daud menunjukkan keteguhan hatinya, menunjukkan keteguhan imannya di saat krisis. Di saat yang tersulit dalam hidupnya, ia tetap percaya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan pembacaan kita tadi, Daud menguatkan kepercayaannya. Daud menguatkan kepercayaannya. Penting ini digarisbawahi, saudaraku, karena mungkin sekali seperti yang kita jalani, kita sudah tidak kuat karena keadaan yang sulit, karena krisis-krisis yang dialami oleh keluarga. Bisa itu krisis keuangan, bisa krisis hubungan suami istri, bisa krisis hubungan antara anak dan orang tua, bisa krisis dalam pekerjaan yang kita alami sebagai imbas krisis wabah yang terjadi saat ini. Tetapi saudaraku, belajar dari Daud.
yang tadi dikatakan dalam pembacaan kita, sampai tidak kuat lagi menangis. Lalu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan melihat pagi hari ini episode yang dialami Daud ini ternyata mulai dari satu hal, Daud berharap kepada manusia, lalu sampai Daud menghadapi masalah, sampai kemudian Daud tetap atau kembali beriman, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 3 hal ini, saudaraku, kita akan bahas pagi hari ini. Yang pertama, Daud berharap kepada manusia. Saudara-saudaraku, Daud adalah saya dan saudara saat ini, yang ketika menghadapi masalah, mudah sekali kita mencari pertolongan kepada siapa yang kita anggap paling mungkin untuk kita minta pertolongannya. Kita melihat seseorang, kita melihat orang lain, pasti dia bisa menolong saya, pasti dia mau menolong saya. Saudaraku, itulah yang dilakukan Daud. Saudaraku, dalam 1 Samuel 29 ayat 3 sampai 6, maksud saya 1 Samuel 27 ayat 3 sampai 6 dan 1 Samuel 29 ayat 9 sampai 11, itulah sejarah atau kisah tentang Daud yang lari kepada Raja Akhis untuk mencari perlindungan. Sebab dia dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Lalu dia lari kepada Akhis, seorang raja. Dia menganggap dan berharap di sanalah dia mendapatkan perlindungan itu. Saudara-saudaraku, bahkan kalau kita membaca untuk mendapatkan perlindungan dari Raja Akhis, Daud sampai berpura-pura jadi gila. Pura-pura menjadi orang gila demi pertolongan yang dia harapkan. Saudara-saudaraku, bisa jadi ini juga terjadi atau ini pernah menjadi pengalaman kita semua. Di tengah-tengah krisis yang kita hadapi, kita berpaling pada orang yang kita anggap mampu. Kita berpaling pada orang yang kita anggap kuat, sanggup untuk menolong kita. Kita merendahkan diri. Bahkan kepada Tuhan kita tidak merendahkan diri sampai seperti itu. Tapi kepada orang yang kita anggap mau menolong kita, kita merendahkan diri. Mungkin kita tidak pernah pura-pura gila seperti Daud. Mungkin kita tidak pernah menjadi orang yang bodoh seperti Daud. Tetapi saudara-saudaraku, kita pernah melakukan hal serupa itu. Kita merendahkan diri, memelas, memohon belas kasihan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada orang-orang tertentu. Hasilnya, saudaraku, saudara yang pernah mengalami, mungkin saat ini saudara sedang senyum-senyum, atau saudara sedang membenarkan apa yang saya katakan. Saudaraku, ternyata berharap pada manusia mengecewakan, sia-sia. Saudaraku, dan Alkitab berkata jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap pada kuda dan tentara untuk berperang. Saudara-saudaraku, tapi berharaplah kepada Tuhan. Pengalaman Daud yang kemudian diusir oleh Raja Akhis. Walaupun Raja Akhis mengusirnya dengan sangat sopan, dengan alasan yang masuk akal. Tetapi artinya, saudaraku, Raja Akhis walaupun sanggup menolong, tapi dia tidak mau menolong karena alasan yang lain-lainnya. Saudaraku, ini terjadi dalam kita. Orang berkata sebenarnya saya mau menolong, tetapi dan seterusnya, saudaraku. Pada dasarnya orang tersebut tidak menolong kita. Yang kedua, saudaraku, Daud menghadapi masalah. Diusir oleh Raja Akhis itu satu masalah. Tetapi kemudian dia menghadapi masalah lain lagi. Kita membaca tadi di ayat di pasal 30 ini, saudaraku, ketika dia sampai di tempat orang-orangnya di Ziklag. Tentara Amalek ternyata sudah menyerbu dan menjarah harta. Bukan hanya harta yang dijarah, pengikutnya dijarah.
Bukan hanya pengikutnya, saudaraku, keluarganya. Istri dan anak-anaknya diambil, ditawan, saudaraku. Dan ini masalah yang berikut setelah dia diusir. Amalek itu masalah dari luar. Tapi ternyata saudaraku, masalah dari dalam muncul. Yaitu kita membaca tadi bahwa rakyat atau pengikut Daud marah dan akan melempari Daud dengan batu. Ini masalah dari dalam. Amalek itu masalah dari luar, pihak lain. Tetapi rakyat, pengikut, itu masalah dari dalam. Bahkan akan melempari Daud dengan batu. Mereka marah. Kemudian di sini kita membaca Daud nangis. Bahkan Alkitab mengatakan sampai tidak kuat lagi menangis. Saudara-saudaraku, kalau sudah ada satu masalah, biasanya masalah itu tambah lagi. Yang satu belum selesai, masalah yang lain datang. Masalah dari luar belum teratasi, masalah dari dalam belum selesai. Dalam keluarga biasanya bersatu menghadapi masalah dari luar. Tapi kalau ketika mereka bersatu menghadapi masalah dari luar dan belum selesai juga, terjadi masalah dari dalam. Gak kompak, saling menyalahkan, dan lain-lain. Itu terjadi dalam keluarga-keluarga kita. Kita gak perlu malu mengakuinya. Itu fakta yang terjadi dalam setiap keluarga. Bahkan keluarga sampai menangis. Dan sampai tidak kuat lagi menangis. Itu pengalaman kita. Saudara-saudaraku, masalah dari luar, masalah dari dalam. Masalah yang satu belum selesai, yang lain lagi datang. Artinya saudaraku, kita menghadapi masalah luar dalam, kita menghadapi masalah yang bertambah-tambah. Baik saudaraku, kita lanjutkan poin 3. Kuncinya di sini saudaraku. Daud tetap beriman di masa krisis. Ayat 4 kita baca tadi, ayat 6 maksud saya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini saudaraku, marilah kita belajar dari Daud di tengah krisis ini. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini penting saudaraku. Memang memang Daud nggak kuat, tapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya dan saudara juga nggak kuat menghadapi krisis yang satu hari nggak kuat, seminggu berusaha kuat, sebulan sudah nggak kuat. Saudara, hari ini sudah lebih dari sebulan krisis karena wabah. Dan ini masih akan berjalan, berlangsung, kita nggak tahu berapa lama. Saya merasa bahwa sebenarnya sekarang saja sudah beberapa yang sudah tidak kuat, apalagi dalam durasi yang lebih panjang, pastilah kita benar-benar tidak kuat. Tetapi belajar dari Daud, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Nggak kuat, ya, tapi dikuat-kuatin. Saudara, dengarkan ini, nggak kuat, ya, tapi dikuat-kuatkan. Entah bagaimana caranya, kita tetap harus mempercayai Tuhan. Dan pertolongan itu akan datang pada waktunya. Kekuatan itu pasti diberikan. Paulus katakan, saudara-saudaraku, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita tetap berada di dalam Tuhan, kita bisa melewati krisis, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan dari Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita lihat ayat berikutnya, ayat 18 sampai 20, saudaraku. Ayat 18 sampai 20, Daud bisa merampas lagi pengikut-pengikutnya. Daud bisa mengambil lagi istri dan anak-anaknya, dan keluarga berkumpul kembali. Ayat 18 dari pasal 30,
Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh Amalek itu. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Saudaraku, ini berkat dari orang yang mau menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini berkat dari keluarga yang mau bersatu bersehati menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita tidak mudah menghadapi keadaan ini. Tapi mari kita bersatu. Mari kita bersama-sama menguatkan kepercayaan kita di masa krisis ini. Tuhan pasti menolong. Tuhan akan memberikan kita pertolongan dengan memberkati kita, memberi kesehatan, memberikan harapan-harapan yang selalu baru, dan kita bisa melewati masa krisis ini. Karena Tuhan yang baik pada kita, dan karena kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, kita datang pada Tuhan. Bawalah segenap bebanmu, bawalah segenap kekhawatiranmu, serahkan rasa takutmu kepada Tuhan, dan jangan pernah melepaskan kepercayaan, jangan pernah melepaskan pengharapan. Yesus selamanya adalah Tuhan bagi kita. Kita nyanyikan pujian, selamanya Kau Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat rasakan kemuliaan Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan
selamanya kita mau pegang Tuhan. Dan jangan kita lepaskan kepercayaan kita. Jangan kita lepaskan pengharapan kita. Selamanya Kau Tuhan. Bapa di sorga, kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan untuk tetap berada bersama-sama kami, terlebih di masa krisis seperti sekarang ini. Tuhan Yesus, kuatkan kami. Dan kami berdoa, beberapa orang, beberapa jemaat sebenarnya sudah tidak kuat lagi menghadapi krisis dalam keluarganya, menghadapi krisis dalam ekonominya. Tetapi pagi hari ini hamba-Mu berdoa, tolong mereka Tuhan, biar Roh Kudus membangkitkan iman mereka. Jamah Tuhan, sehingga mereka bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan tidak melepaskan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, biar anak-anakmu tetap berpegang pada salib, berpegang pada Yesus, sehingga mereka tetap mendapatkan berkat dan pertolongan yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan pagi ini, memberkati seluruh jemaat pagi ini, berkati rumah tangganya, berkati ekonominya, berkati pekerjaannya, dan berilah kami semua kesehatan. Ya, benar, Yesus. Biar pelindungan dari Tuhan atas kami. Darah Yesus selalu membasuh kami, dan kami diberi kesehatan yang baik di tengah-tengah wabah yang melanda Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan dilimpahkan atas kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus beserta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.